Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pra pemrosesan teks atau ya dalam bahasa Inggrisnya adalah pre-processing, diterjemahkan dengan pra pemrosesan atau kadang-kadang pra proses. Ya. Di sini kita akan membahas ada outline-nya. Di sini ada 7. Yang pertama adalah pengantar atau pendahuluan tentang pengertian apa itu pra pemrosesan, yaitu utamanya adalah pengertian itu adalah apa input dan outputnya dan kriteria output optimal dan tentunya posisi di dalam siklus text mining atau juga lebih spesifiknya lagi adalah di pipeline technical text mining ya. Di preproses itu biasanya diawali dengan pengumpulan dataset dulu ya. Pengumpulan kadang-kadang juga perlu pelabelan. Nah, di sini kita membahas tentang pengumpulan aja. Kemudian di sini nomor 3, 4, 5, 6, ya 3 poin ini adalah rincian lebih lanjut tentang prapemrosesan. Untuk maaf, untuk bacaan ini apa bacaan lebih lanjut, salah satunya adalah kalian bisa membaca di buku teks ya yang apa dari Telepress, kecuali kalau di buku itu belum dicantumkan tokenisasi. Tapi akan juga disampaikan file-file bacaan-bacaan pendek ya untuk tokenisasi dan beberapa yang lain, termasuk untuk codingnya untuk Google Colab Notebook akan disampaikan dan juga ada contoh soal jawabnya, soal soal jawab terkait dengan berapa pemrosesan ini. Jadi ada 4 ini ya, yang ini adalah berapa pemrosesan. Kemudian berapa pemrosesan itu seperti yang sudah kita bahas ya, secara umum bukan hanya berapa pemrosesan, tapi untuk pemilihan, untuk tahap-tahap, dan untuk pemilihan apa yang dilakukan di pra pemrosesan, termasuk juga di model dan lain-lain itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk yang dari understanding atau upaya kita memahami baik itu problem, domain, task, ataupun dataset. Ya, oleh karena itu di sini akan dibahas di bagian terakhir, yaitu bagaimana pengaruh dari tahap understanding, ya, yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Di sini khususnya adalah task dan data ya. Task itu misalkan apakah task itu tugas ya bahasa Indonesianya. Itu, tugasnya itu maksudnya tugas mining atau tugas learning, yaitu misalkan klasifikasi, teks, atau analisis sentimen, atau clustering, atau yang lain. Di samping pengaruh dari em, apa tas dan dataset ya yang digunakan juga pengaruh dari model jenis modelnya. Maksud di sini jenis model itu adalah apakah menggunakan model pembelajaran mesin yang tradisional seperti misalkan SVM, kemudian naik bias, ya, kemudian decision tree, ya, itu adalah yang pertama yang pembelajaran mesin tradisional ya. Kemudian yang berikutnya jenis model yang kedua itu adalah menggunakan deep learning. Di mana deep learning ini adalah deep learning yang khususnya yang model berurutan atau sekuensial ya. Kita akan membahas juga model sekuensial nanti, deep learning model sekuensial untuk pertemuan, maksudnya untuk pertemuan bukan sekarang tapi yang berikut-berikutnya. Kemudian yang model berurutan
untuk deep learning yang sekuensial, contohnya RNN, Recurrent Neural Network, contohnya LSTM, long short term memory, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, model yang ketiga itu adalah masih sama deep learning juga, tapi di sini istilahnya adalah yang di pre-train. Ya, udah ada pre-training ya, saya kira kita udah bahas juga. Seperti misalkan BERT gitu ya. Di sini pre-training itu khususnya untuk teks, artinya biasanya menggunakan model transformer yang akan kita pelajari. Jadi ada tiga jenis yang masing-masing jenis itu akan bisa membedakan apa yang detail yang dilakukan di sini ya. Kita lanjutkan sekarang pendahuluan. Ya. Jadi pra-pemrosesan itu artinya pra, yaitu awal, pemrosesan awal. Yaitu artinya juga awal itu pra itu adalah persiapan. Artinya bukan yang intinya. Ya, jadi artinya dilakukan sebelum proses utamanya, yaitu analisis atau mining ya, atau learning. Ya, dalam text mining, data yang tersedia itu biasanya berupa teks mentah atau raw text yang dalam banyak kemungkinan itu cukup atau tidak sedikit yang sebenarnya tidak relevan ya. Maksudnya tidak relevan itu tidak ada hubungan dengan misalkan kita mau melakukan analisis sentimen. Ya. Kemudian ada bagian yang tidak relevan itu seperti misalkan contoh sederhananya adalah HTTP, misalkan seperti itu. Dan kemungkinan itu dalam banyak kasus itu tidak relevan untuk analisis sentimen. Ya. Atau bahkan dengan tidak relevan itu, ya, ya bisa menurunkan performansi. Ya, performansi itu bukan hanya akurasi, tapi bisa juga adalah efisiensi, artinya misalkan kecepatannya, kecepatan training misalkan, ya, dan juga tentunya yang eh, utama biasanya adalah performansi itu adalah berkaitan dengan efektivitas atau dalam hal ini misalkan akurasi. Kita tahu di teks yaitu berupa data mentah itu adalah data yang tidak terstruktur. Ya kita udah bahas, teks itu adalah data yang tidak terstruktur, kemudian mungkin banyak noise. Ya, oleh karena itu data mentah tidak bisa langsung diproses oleh analisis utama ini, proses utama, yaitu dalam hal ini adalah kebanyakan adalah algoritma machine learning. Ya, analoginya seperti menyiapkan bahan makanan sebelum memasak, kita perlu pra memasak. Ya. Pra memasak itu adalah misalkan mencuci, misalkan memotong, mengupas. Ya, untuk proses persiapan utamanya yaitu memasak. Proses utama yang didahului oleh pra pemrosesan adalah um, atau ini bukan proses utama ya, ini proses sebenarnya, bukan pakai utama ya. Jadi proses-proses yang kemudian mengikuti atau kemudian berikutnya setelah pra pemrosesan itu adalah representasi teks atau ditransformasikan. Kita akan membahas tentang representasi teks atau ditransformasikan menjadi sebuah representasi teks ini di pertemuan berikutnya. Yang dimaksud dengan representasi teks adalah bagaimana sebuah teks, yaitu rangkaian kata-kata dan juga token itu diubah menjadi himpunan fitur. Iya, kita tahu bahwa machine learning, baik itu yang tradisional seperti SVM maupun deep learning seperti misalkan RNN ataupun yang transformer base yang pre-train seperti BERT itu membutuhkan himpunan fitur.
yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk vektor, yaitu artinya satu rangkaian angka-angka, suatu rangkaian numerik ya berupa vektor. Misalkan menggunakan yang kalau yang tradisional, misalkan menggunakan TF-IDF. Ya, ini akan kita pelajari insya Allah di pertemuan berikutnya yang membahas tentang representasi teks atau menggunakan word embedding, ya, yaitu bagaimana vektor yang nanti bisa me, mengandung makna. Nanti akan kita pelajari lebih detailnya lagi di pertemuan berikutnya. Iya, jadi ini berapa proses,an kemudian next di dalam pipeline, di dalam pipa proses text mining technical ini adalah proses, kemudian diubah menjadi representasi teks, kemudian mengalir lagi di pemodelan, yaitu di proses utamanya, yaitu menggunakan machine learning atau deep learning istilahnya, atau model uh, mining gitu ya. Misalnya untuk klasifikasi, untuk clustering, untuk analisis sentimen atau yang lain. Ya. Kemudian ya ini setelah itu kita perlu menganalisis hasil dari pemodelan, hasil dari eksperimen untuk mengekstrak insight dari teks ya, sentimen, topik dan lain-lain. Ya analisis ini dapat dipandang juga atau kalau kalian membuat paper ya atau tugas akhir, salah satu yang sangat penting di tugas akhir sejak dulu apalagi sekarang itu lebih penting lagi tekanan ke analisis ya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Eh, Mengapa sejak dulu sampai sekarang ya atau sekarang lebih penting? Karena kalau sekarang melakukan eksperimen itu jauh lebih mudah daripada tahun-tahun sebelumnya. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu sekarang udah lebih mudah dengan adanya banyak library dan framework. Jadi yang sangat penting dan lebih penting lagi, khususnya untuk S1 dan juga S2, itu adalah analisis, mengekstrak insight, termasuk juga misalkan adanya menganalisis kesalahan, ya, error-errornya, kenapa error. Jadi kalau kita ya, ingin tahu proses itu apa, berapa prosesan itu apa, atau kita ingin tahu sebuah sebuah proses ya, em, kita nggak tahu namanya apa, black box ya. Yang penting kita tahu, kita harus perlu tahu inputnya apa, outputnya apa. Ya, di prosesan ini inputnya adalah teks mentah, raw text. Ya, teks mentah ini bisa dari macam-macam sumbernya. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya. Baik itu misalkan bisa dari berita, bisa dari sosmed, dari apa, tapi masih raw text. Ya. Jadi masih mengandung mungkin ada noise dan lain-lain. Kemudian outputnya adalah teks atau juga termasuk atau lebih umum generik lagi dikatakan token karena di samping kata misalkan ada tanda baca yang sudah bersih dan terstandarisasi. Apa yang dimaksud dengan bersih dan terstandarisasi? Kita lihat nanti bagaimana kalau ada noise dibersihkan, terstandarisasi itu misalkan ada keperluan misalnya salah satunya yang yang sederhana ya misalkan untuk menjadi apa akar katanya ya kemudian siap untuk direpresentasikan secara numerik yaitu siap untuk proses berikutnya yaitu representasi teksnya. Jadi output berapa prosesnya itu bukan satu bentuk yang baku, ya. Bentuknya harus disesuaikan dengan kebutuhan tahap berikutnya. Nanti tadi kita udah bahas bahwa ada pengaruh-pengaruh, apakah itu tasnya, itu datanya, kemudian modelnya tadi ada model itu kan ada machine learning tradisional, deep learning, kemudian pre-train itu kan jadi mempengaruhi ya. Nah kita ini ada tahapan pemrosesan yang tadi.
dengan lebih detail lagi apa yang dimaksudkan pembersihan dan normalisasi teks. Ya ini belum ada contoh-contoh ya. Nanti di slide-slide berikutnya baru ada contoh-contoh yang diharapkan jadi lebih jelas ya. Ini pembersihan dan normalisasi teks nomor satu ya untuk tahapan pemrosesan teks ini. Itu antara lain case folding ya. Jadi yang maksudnya huruf kapital besar itu dikecilin gitu hurufnya. Penghapusan spasi berlebih, misalkan keperluan untuk tanda baca dihapus, ya ada keperluan itu misalkan. Atau simbol mungkin perlu dihapus, atau penghapus angka mungkin perlu dihapus, atau ada duplikasi kata atau kalimat yang mungkin perlu dihapus. Ini adalah pembersihan dan normalisasi. Kemudian tokenisasi itu adalah memecah teks menjadi unit token. Secara sederhananya itu adalah menjadi kata. Ya, bahasa Indonesia relatif dimudahkan ya karena ada spasi-spasi. Kalau bahasa lain ada yang lebih sulit ya. Eh, Dipecah menjadi kata atau bisa subkata ya. Jadi kalau kita berbicara di text mining, di NLP, sekarang itu salah satu trennya, tren supaya hasilnya optimal itu banyak dipecahnya bukan menjadi kata, tapi subkata. Ya, apa yang disebut subkata ini macam-macam ya. Salah satunya adalah misalkan contoh sederhananya, ya meskipun mungkin nggak optimal, tapi contoh sederhananya adalah n-gram. Misalkan menjadi, eh, misalkan ini dipecah penanganan, misalkan jadi, misalkan tiga huruf PEN, INA, NAN, dan seterusnya. Ya, tentu ada kekurangan dan ada kelebihan dipecah menjadi subkata. Tapi trennya sekarang adalah dipecah menjadi subkata karena dengan kelebihan-kelebihannya tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya di pemrosesan teks yang nomor tiga itu adalah penghapusan kata yang tidak relevan. Seperti misalkan istilahnya stop word. Di mana stop word itu adalah kata yang tidak relevan. Misalnya kita ingin melakukan klasifikasi artikel berita, ada artikel berita olahraga, artikel berita kelasnya itu pendidikan, artikel berita kelasnya itu budaya, misalkan seperti itu. Nah, ini kalau kata-kata seperti misalkan kata ganti orang, saya misalkan, nah itu kan tidak relevan dengan kelas tersebut. Oleh karena itu disebut itu adalah stop words. Ya. Nah, kemudian perlu di remove. Ya. Ya. Kenapa perlu di remove? Karena khususnya ya untuk machine learning tradisional ini nanti akan kita lihat kalau yang udah deep learning itu ya cenderung atau sebaiknya tidak di remove ya. Ya, kenapa perlu di remove untuk yang tradisional? Karena kalau yang tradisional itu artinya nanti menambah istilahnya menambah jumlah fiturnya ya jadi dimensi atau fiturnya. Ya, kemudian yang lain adalah penanganan kata spesifik domain. Jadi kalau misalnya contohnya di sini, kalau kita berbicara text mining, itu misalnya kita akan mengklasifikasikan katakanlah paper-paper text mining, text mining gitu banyak paper text mining. Ya, kita klasifikasikan menjadi berapa pemrosesan, diklasifikasikan misalkan yang lain menjadi apa fase understanding dan lain-lain. Maka kata yang spesifik domain yaitu teks misalkan itu udah kata yang umum ya dia tidak spesifik ya dia tidak bisa membantu ciri-ciri yang di antara bagian-bagian text mining seperti tadi itu berapa pemrosesan, representasi teks seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya nomor 4 yang terakhir untuk pra pemrosesan teks yaitu normalisasi morfologis. Morfologi maksudnya di sini adalah kata, ya. Di mana di situ nanti ada istilahnya stemming. Stem itu dipotong ya. Kalau stemming seperti pohon itu kan stem dipotong untuk kemudian ditanam gitu ya.
atau lematisasi, dibuat lema, yaitu atau kata dasar. Ya, secara sederhananya lema itu adalah kata dasar. Ya, kenapa perlu seperti ini? Ya, lagi-lagi utamanya adalah mesin learning tradisional ya yang memerlukan seperti ini karena em, kalau tidak dipotong atau tidak dibuat ke kata dasar misalkan atau bayangannya kata dasar ya, nanti variasinya sangat banyak. Ya, sangat banyak itu artinya dimensinya sangat besar. Namun sebelum pemrosesan tahap awal itu perlu data dikumpulkan dulu. Ya, jadi data perlu dikumpulkan teks mentahnya ya atau ya dikumpulkan kalau udah ada yang mungkin di download ya ini jadi kayak kalau misalkan udah ada di public data set bisa di download atau kita mau mengumpulkan. Pengumpulan data teks teks ini maksudnya adalah memperoleh data teks dari beberapa sumber yang relevan dengan tujuan analisis. Misalkan dokumen tradisional yang misalkan dari berita itu kan udah lebih terstruktur, lebih berkualitas tinggi itu maksudnya tidak ada typo-typo, kemudian itu formal eh, apa kalau negasi itu tidak ya eh, tidak ada kata enggak gitu misalkan seperti itu ya. Kemudian di media sosial itu yang real time biasanya kata-katanya informal, banyak variasinya, volumenya biasanya lebih besar ya. Atau forum dan komunikasi itu ada thread-thread, ada diskusi, question answering, ya dia diskusi kontekstual, kemudian ada thread-thread yang terstruktur, atau dataset publik yang udah bisa di-download. Biasanya udah dicek, dikurasi atau di verifikasi ya, udah siap pakai, banyak dipakai untuk penelitian-penelitian sehingga kita bisa membandingkan dan itu dalam banyak contoh datasetnya itu sudah terdokumentasi, ada dokumentasi dataset ini tentang apa, bagaimana mengumpulkan atau ada pelabelan bagaimana melabelinya. Kemudian atau mengambil atau men-scrap dari web. Ya, ya ini kita bisa ambil tentunya banyak, tapi juga ya kita juga memikirkan secara teknis dan etisnya. Pilihan sumber biasanya ditentukan oleh tujuan analitisnya, eh, analisis ya, ketersediaan data dan pertimbangan etika ya. Jadi bukan hanya gampang diperoleh, tapi ada berbagai pertimbangan yang ya ini analisis, ketersediaan dan ada etika juga. Yang tradisional, misalkan PDF, docx atau artikel jurnal laporan, biasanya udah terstruktur dan konsisten, jadi memudahkan kualitasnya udah di apa biasanya udah em, ada editornya misalkan ya kalau media massa misalkan atau jurnal itu kan ada editor reviewer maksudnya penulisnya itu udah mengedit tidak seperti di sosial media yang eh, jauh lebih fleksibel atau lebih bebas ya. Tantangannya kalau PDF ya OCR yang itu bagaimana OCR-nya, kemudian aspek legalnya, kemudian metadata. Kemudian kalau medsos real time ya biasanya relevan, volumenya besar, teksnya tidak formal. Nah, ini tantangan juga bagaimana melakukan pemrosesan ya. Khususnya tantangan ini adalah ya lagi-lagi ya, yang perlu lebih manual itu adalah mesin learning yang tradisional. Kemudian pra pemrosesan biasanya lebih intensif. Kemudian pengumpulan mungkin ada mengikuti aturan-aturan ya. Kemudian API itu biasanya terbatas volumenya. Kemudian ada forum atau komunitas seperti Reddit, Quora, Stack Overflow. Biasanya diskusi, thread, panjang kontekstual, ada strukturnya tanya jawab. Ya, tantangannya bahasanya juga campuran formal informal dan kadang-kadang kalau ya forumnya forum yang tentang domain tertentu tentunya bercampur dengan jargon domain tersebut ya.
Kemudian mungkin tidak semua relevan, juga ada kadang-kadang ada spamnya atau komentarnya terlalu singkat atau informasinya yang nggak tepat atau keliru ya. Ya, scraping kadang lebih susah. Kemudian berikutnya dataset publik, artinya yang memang disediakan oleh orang untuk digunakan untuk eksperimen ya. Artinya yang mengupload atau menyediakan baik di Kaggle atau UCI, ya ini udah lama UCI ya, Universitas California Irvine kalau nggak salah. Kemudian Hugging Face itu kelebihannya udah dikurasi ya, udah di apa diteliti atau diverifikasi atau dicek ya, sehingga kualitasnya relatif terjamin ya. Kemudian dalam banyak kasus itu ada penjelasan atau dokumentasi. Kemudian artinya ya di paper-paper banyak menggunakan ini karena penelitian-penelitian apa menggunakan ini dan bisa dibandingkan ya. Kebanyakan memang bahasa bahasa Inggris ya untuk yang teks yang di dataset publik. Bahasa Indonesia ada tapi jauh lebih sedikit dan ya dengan adanya mayoritas bahasa Inggris mungkin kurang relevan untuk konteks di kita ya. Dataset populer bisa mengandung sampling bias juga, artinya yang diambil itu sebenarnya adalah mungkin yang kurang generik, generik gitu ya. Kemudian beberapa dataset yang mungkin perlu lisensi. Untuk dataset berbahasa Indonesia ini ada contohnya di Hugging Face ya. Kemudian berikutnya web scraping adalah teknik mengekstrak teks langsung dari web, memanfaatkan struktur HTML yang itu fleksibel. Ya, jadi ya kita tahu di HTML itu ada banyak ya, ada berita, blog, dan lain-lain. Dengan web scraping itu artinya jenis-jenisnya macam-macam ini ya. Akses ke data kontekstual yang spesifik dan tidak tersedia dalam dataset publik ya. Jadi ini dataset publik tadi kan udah disediakan gitu ya. Tapi kalau ini kan udah jauh lebih luas ya. Isma. Oh, ya, next. Ya, jadi ini ada dokumen tradisional, media sosial, forum daring, dataset publik, web scraping, kualitasnya seperti ini. Artinya seperti tadi dokumen tradisional udah dikurasi, udah ada editornya. Mungkin ini juga kalau media sosial itu relatif fleksibel, jadi artinya kualitasnya teks itu mungkin bervariasi fleksibel atau dapat dikatakan rendah. Ya. Kemudian akses, ya ini saya kira hampir sama, kecuali web scraping ini lebih susah. Kemudian yang berkaitan dengan kita itu ya hampir sama yang bisa kira kecuali mungkin ada media sosial, ada web scraping bisa lebih tinggi. Kalau data set publik karena kebanyakan bahasa Inggris tadi ya, jadi mungkin tidak begitu cocoknya. Kemudian ada pertimbangan etisnya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan ya, jadi pemilihan sumber itu adalah keputusan yang analitis bukan hanya sekedar teknis, sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar untuk paling mudah diakses. Ya, kemudian kualitas data menentukan kualitas model. Kita tahu bahwa text mining itu artinya juga kan mining atau learning ya. Itu kalau kiri page in jadinya kiri page out ya. Atau kalau inputnya kurang bagus itu potensi sangat besar artinya wajar kalau outputnya kurang bagus ya. Oleh karena itu kualitas data menentukan kualitas model juga ya. Oleh karena itu, misalkan dataset publik, katakanlah yang tadi yang udah dikurasi kan, itu banyak dipakai untuk penelitian karena udah siap pakai. Maksudnya praprocessingnya, praprocessing yang minimal gitu ya. Sehingga eh, penelitian-penelitian yang konsentrasinya ke model, dia menggunakan atau mereka menggunakan banyak dataset publiknya. Kemudian kita udah membahas tentang EDA, eksplorasi awal untuk data. Setelah pengumpulan diperiksa, kita udah bahas ya. Kemudian aspek etika dan legal tidak bisa diabaikan ya. Kemudian pengumpulan data itu merupakan sebuah fondasi untuk berikut-berikutnya. Proses-proses berikutnya di pipeline text mining karena seperti tadi adalah
garbage in, garbage out. Kemudian yang berikutnya adalah pembersihan dan normalisasi teks. Ya, jadi bagaimana membersihkan misalkan noise dan menyeregamkan format teks sebelum proses selanjutnya. Misalkan contohnya adalah em, membersihkan teks dari noise itu, misalkan noise itu misalkan karakter tidak berguna untuk menyeregamkan teks, misalkan format kapital yang huruf kapital yang tidak konsisten, spasi berlebih, tanda baca dan simbol tidak relevan, angka yang tidak informatif, yang tidak ada relevan ya, atau kalimat atau kata atau kalimat yang em, duplikatnya. Seperti misalkan contohnya ya di sini eh, bagus B besar, bagus B kecil, bagus besar semua di tengah kalimat ya. Ini eh, contohnya ya, ini untuk yang dasarnya. Nanti akan kita lihat apakah perlu di lowercase semua atau enggak. Tapi misalkan contohnya ya di sini, kalau kita menggunakan yang misalkan klasifikasi machine learning tradisional, itu artinya dianggap tiga kata yang berbeda. Artinya fiturnya, fitur kata bagus dengan B besar, fitur kata bagus dengan B kecil, fitur kata bagus dengan semua huruf kapital itu berbeda. Dan eh, tidak ada atau em, dalam banyak hal ya, kalau untuk yang dasar ya, untuk text mining yang sederhana, kita tidak bisa membedakan atau kita tidak bisa mengidentifikasi bahwa ini sebenarnya tiga-tiganya itu adalah dekat atau sama gitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah spasi dan simbol acak mengajarkan tokenisasi ya. Jadi kalau misalkan simbol, ada simbol untuk em, katakanlah mungkin seperti ini ada tanda petiknya. Nah, itu juga bisa mengajarkan tokenisasi, artinya dianggap ya petik itu bagian dari kata ini. Ya. Kemudian duplikasi data mendistorsi hasil analisis ya. Jadi kalau datanya banyak duplikat-duplikat, seperti misalkan kalau zaman sekarang ya kan ada juga diduplikasi datanya, apa maksudnya, memang yang kurang benar ya, artinya katakanlah mungkin apa buzzer atau apa semacam gitu, atau membuat fake ya, fake misalkan review misalkan gitu ya, hanya di yang sederhananya dengan hanya diduplikasi duplikasi duplikasi. Jadi kita perlu untuk membersihkan data inputnya, karena kalau garbage ini garbage out ya. Ya, teknik pembersihan itu misalkan case folding, seragamkan jadi huruf besar atau kecil, spasi berlebih, habis tanda baca simbol, habis angka, habis duplikasi. Misalkan contohnya seperti ini. Ini adalah case folding atau dalam hal ini adalah lower casing ya, di lower case kan ya. Teks aslinya adalah seperti ini, kemudian di lower case kan semua, lower case, ini di lower case ya. Ya, kita udah bahas di awal, ini tidak berlaku untuk semua kasus ya. Contohnya misalkan untuk NER atau Name Entity Recognition. Name Entity itu kan contohnya nama-nama entitas seperti nama orang, nama kota, ya, nama institusi. Itu kan kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau beberapa bahasa, banyak bahasa yang lain itu kan ada pakai huruf kapital ya. Jadi nama misalkan Agus, dia bernama Agus, A-nya kan besar ya. Jadi tidak bisa di lowercase. Sehingga kan itu pengenalan nama entitas bahwa Agus dengan A besar, atau misalkan katakanlah ya, misalkan nama saya ya. Misalkan bijaksana. Ya kalau bijaksana nama B-nya kecil itu kan mungkin kata sifat ya. Tapi kalau bijaksana B-nya besar itu kan ini nama orang lah atau nama apa, tapi adalah nama. Yang seperti itu karena case wording eh, di name entity recognition itu membawa informasi yang penting. Kemudian contohnya spasi berlebih seperti ini.
Kemudian contohnya lagi berikutnya adalah penghapusan tanda baca dan simbol, misalkan seperti ini, tanda seru, ya, kemudian ada seperti ini ya. Ya, tapi juga lagi-lagi ya, kita perlu melihat situasi, kondisi, misalkan analisis sentimen, itu tanda seperti tanda seru, tanda emosi, atau sentimen seperti ini bisa mengandung informasi emosi sehingga jangan dihapus ya. Kemudian berikutnya adalah penghapusan angka di sini. Ya, ini tentunya untuk artinya angka itu sebagai yang sangat berpotensi tidak relevan dengan permasalahan ya. Seperti misalkan klasifikasi berita, ya katakanlah mungkin seperti itu artinya berita nasional, internasional, daerah, olahraga dan lain-lain. Angka-angka itu dalam banyak hal bisa tidak relevan ya. Tapi kita perlu eh, memahami oleh karena itu di dalam understanding itu apakah misalkan analisis problemnya itu analisis harga perbandingan produk misalkan itu ya tidak boleh dihapus. Kemudian duplikasi ya. Di sini duplikasi ini level karakter seperti ini dihapus ya dalam kasus-kasus standar atau kasus misalkan klasifikasi supaya bagus pakai S1 dan bagus dengan S-nya itu sama ya kalau klasifikasi, tapi kalau analisis sentimen kita pernah bahas ini bisa apa mempunyai intensitas ya ini lebih puas ini ya puas tapi kok biasa ya. Kemudian tadi level karakter atau level kalimat atau level dokumen ya. Jadi kalau misalnya ada dokumen seperti ini, dokumen yang lain seperti ini, duplikat dan duplikat itu em, karena diindikasikan bukan sesuatu yang benar ya. Nah itu bisa dihapus. Kemudian berikutnya, nah ini yang saat ini banyak kita jumpai itu adalah code switching ya. Maksudnya code switching itu adalah campuran, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, misalnya di e-commerce ya. Nah ini contoh, ini adalah ada input yang ada code switchingnya, di mana ada overall, ada fast delivery, recommended, ya seperti itu ya. Kita membahas tentang text mining, di mana teks itu adalah bahasa manusia, bahasa alami, dan untuk pemrosesan bahasa alami yang sederhana itu tergantung dari bahasanya apa ya. Oleh karena itu kalau kita menggunakan misalkan bahasa Indonesia saja untuk misalkan katakanlah pemotongan kata bahasa Indonesia saja, ini kan bukan bahasa Indonesia, bagaimana memotongnya menjadi kata dasar. Seperti itu kan aturannya aturan bahasa Indonesia saja. Nah, di sini misalkan hmm, tadi ada case folding, ya jadi apa di lowercase ya, yang O-nya jadi kecil, F-nya jadi kecil, kemudian hapus spasi yang berlebih, kemudian hapus tanda baca, kemudian hapus angkanya ya. Sehingga input-outputnya adalah seperti ini. Kemudian berikutnya yang perlu diingat adalah di sini tidak ada urutan baku yang berlaku untuk semua kasus ya. Nanti kita akan bahas ya bagaimana eh, urutan untuk perangkat pemrosesan itu mungkin bisa berbeda. Ya, jadi itu bisa tergantung dari tasnya, data yang digunakan atau model yang digunakan nanti di bagian akhir di slide ini ya. Kemudian penghapusan tidak selalu berarti lebih baik ya. Namanya penghapusan kan berarti menghilangkan. Nah, apa tujuannya menghilangkan? Tujuan dihilangkan kan supaya variasinya atau yang tidak relevan, yang dianggap tidak relevan itu dihapus ya. Tapi kadang-kadang yang tidak relevan di suatu tugas seperti misalnya klasifikasi itu relevan atau bahkan penting di misalnya analisis sentimen ya. Jadi penghapusan tidak selalu lebih baik ya, tergantung dari salah satunya adalah tugasnya.
Kemudian code switching, misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa daerah, itu memerlukan normalisasi dan perlu concern perhatian ya, yang mempertimbangkan kedua bahasa tersebut. Ya, kemudian selalu kaitkan dengan task dan data understanding yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi perlu pemeriksaan dan normalisasi. Kemudian berikutnya tokenisasi, ya, yaitu memecah menjadi unit-unit yang lebih kecil saat proses lebih lanjut. Karena em, komputer tidak memahami teks sebagai suatu kalimat yang utuh. Kalimat utuh itu misalkan suatu kalimat, ya, langsung seret dimasukkan ya, ya, itu em, apa? Baik itu secara eksplisit, artinya kita perlu mentokenisasi, ataupun model itu sendiri yang mentokenisasi sendiri secara otomatis di internal model seperti nanti di Word atau yang lain ya. Tapi kita artinya perlu tokenisasi ya, perlu memecah-mecah. Ya, kemudian juga semua proses berikutnya ada stop word removal. Yang di remove itu kan word, word stop word, kata-kata yang tidak relevan stop word ya. Nah, itu kan artinya dipecah dulu, mana yang mau di remove. Kemudian mau stemming, pemotongan atau juga lematisasi atau membuat dari kata dasar itu kan dipecah-pecah dulu artinya. Atau representasi teksnya. Representasi teks itu biasanya representasinya itu level kata. Ya, meskipun juga ada level kalimat, tapi level kalimat itu juga dalam banyak hal dia representasi level kalimat itu dalam banyak hal itu dari representasi kata kemudian baru jadikan representasi kalimat ya, diagregasikan ya. Ya, oleh karena itu semua proses berikutnya bekerja pada level token sehingga perlu ditokenisasi. Kualitas tokenisasi menentukan kualitas proses sesudahnya. Ini contohnya. Ini contoh di bahasa Indonesia. Ya, eh, misalkan overall produknya oke banget, fast delivery juga recommended deh. Nah, ini inputnya, ini adalah outputnya. Jadi token, 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 token. Dalam ini contoh token itu adalah kata ya. Ini contohnya adalah kata. Kemudian contoh yang lain tokenisasi adalah di berita seperti ini. Ini tokenisasi sederhana ini sini. Kemudian eh, memecah perkata ini tadi udah ya. Kemudian ya tantangannya antara lain adalah kalau kata tidak baku, gak apa-apa. Gak apa-apa itu kan sebenarnya tidak apa-apa ya. Di sini dianggap sebagai satu token. Ya, ini adalah tantangannya. Kemudian rumah sakit. Ya, rumah sakit itu kan satu kesatuan. Ya, ini bagaimana menanganinya. Kemudian kode switching ya. Waktu stemming atau pemotongan atau menggelematisasi membuat ke kata dasar. Ini bagaimana kata dasarnya? Karena kita menggunakan aturan bahasa Indonesia misalkan. Ya seperti itu. Artinya kita harus bekerja menggunakan dua bahasa ya. Identifikasi bahasa apa, kemudian diproses menggunakan bahasa yang sesuai. Kemudian tanda baca yang menempel, misalkan ini ada produknya, produknya bagus, nah ini bagus, ini nempel seperti ini ya, kalau ini suatu pemrosesan yang sederhana, ini tidak bisa, tokenisasi yang sederhana tidak bisa membedakan ini dianggap sebagai satu kesatuan. Kemudian angka dan satuan, nah ini misalkan 2 kilogram jadi satu, ya bagusnya kan 2 sendiri, kilogram sendiri. Ya. Kemudian ini contoh pipeline tokenisasi, ya. Jadi misalkan contohnya teks sudah bersih, ya. Ini seperti ini, kemudian tokenisasi di token seperti ini. Maaf, ya. Ya, jadi output tokenisasi itu adalah daftar token. Ini daftar ya himpunan token.
yang siap masuk ke tahap berikutnya yaitu penghapusan kata yang tidak relevan atau stop word. Ya, ini tokenisasi, ini yang perlu diperhatikan ya. Ini nanti diulangi lagi. Ini diulangi lagi di bagian akhir dan nanti ada eh, kita akan saya akan memberikan sebuah tulisan singkat bagaimana tokenisasi itu berbeda dalam tiga jenis model ini dan kemudian bagaimana contoh codingnya ya. Nanti ada filenya yang akan diberikan ya. Ya ini machine learning tradisional tokenisasi itu per kata manual standar dan cukup ya. Tapi kalau deep learning sequential seperti RNN dan LSTM yang ini saya kira kalian pelajari di mata kuliah pembelajaran mesin ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah urutan token harus dijaga, jangan diacak. Saya back seperti ini. Pengiriman lambat, customer service tidak responsif sama sekali. Nah, kalau di yang mesin learning tradisional ini so ini adalah himpunan ya. Mau dibalik-balik lambat di sini dibolak-balik bolak-balik nggak masalah. Tapi kalau yang deep learning sequential itu urutan harus ini masuk dulu kembali belakangan masuk atau ini urutan lah urutannya seperti ini nggak boleh di apa urutannya itu ini dimasukkan itu sesuai dengan urutan seperti ini ya. Tapi kalau yang eh, ketiga yang lebih ini lagi ya lebih advance lagi ya, di mana modelnya udah di pre-training seperti BERT, IndoBERT atau GPT misalkan, tokenisasi manual itu tidak dilakukan, digantikan oleh tokenizer bawaan dari modelnya ya. Kemudian berikutnya penghapusan kata yang tidak relevan, ya membuang token yang tidak membawa makna analitis ya agar informasi yang relevan yang tersisa, artinya tidak membebani. Eh, membebani itu dari sisi baik itu komputasi ataupun juga kalau tidak membawa makna analitis itu seperti ini apa mengacaukan konsentrasi mungkin analogi kasarnya seperti itu ya. Jadi apa itu? Ya setelah tokenisasi, daftar token masih mengandung banyak kata yang tidak berkontribusi pada analisis. Seperti contohnya adalah stop word misalkan ya. Ya kata itu perlu dibuang. Stop word itu adalah kata fungsional umum yang tidak bermakna secara tematik ya. Misalkan contohnya, contoh cukup cukup jelas ya. Misalkan kata depan ya, atau ini misalkan kata tunjuk atau kata ini dalam misalkan ya, kata dalam untuk misalkan klasifikasi artikel berita, apakah itu olahraga ataukah itu pendidikan atau itu bisnis atau itu politik. Kata dalam itu tidak sebagai tidak relevan atau tidak bisa sebagai clue atau tidak bisa sebagai ciri fitur yang bagus em, atau yang berpotensi untuk membedakan kelas-kelas itu ya. Jadi ya dari stopword artinya harus perlu dihapus. Kemudian kata yang spesifik domain. Nah, tadi saya kira udah kita bahas. Ya mengapa perlu? Karena supaya mengurangi dimensi fitur. Ya, ya kita lihat ya bahwa apa itu fitur? Fitur itu bahasa Indonesianya ciri, yaitu kalau kita belajar di pembelajaran mesin, ya. Jadi teks Menang ini kan menggunakan model pembelajaran mesin, seperti misalkan model Naive Bayes atau yang lain-lain ya. Itu kan semuanya membutuhkan masukan itu berupa fitur-fitur. Ya, kalau kita bayangkan itu adalah seperti tabel yang kolom-kolomnya, fitur itu adalah kolom atau dimensinya. Ya, kalau semua kata yang unik, kosakata yang berbeda itu masuk ke dalam fitur, maka kolomnya ada banyak sekali, ada ribuan. Ya, dan itu jadi kurang efisien dan juga jadi akurasinya jadi menurun
ya, atau bahkan kalau terlalu banyak modelnya kurang bisa tidak bisa bekerja. Mengurangi noise karena ada juga yang noise-nya ya. Kemudian meningkatkan kualitas hasil dari mining. Tapi tidak semua tugas memerlukan penghapusan kata yang tidak relevan ya. Ini lagi-lagi berangkat dari task understanding, ya. Kemudian software contohnya kata sambung, yang dan aku, tetapi karena jika. Ya, jadi artinya kata-kata di sini adalah kata-kata yang mempunyai ciri dia em, tidak relevan dengan tasnya. Pertama itu, dan biasanya kata-kata itu yang kedua itu adalah dari sisi jumlahnya banyak. Ya, biasanya cirinya kata di, kata yang, kata ke, ya, kata sudah biasanya kan relatif lebih banyak daripada kata-kata benda atau kata kerja ya. Ya, jadi ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah karena dia tidak relevan, kemudian artinya maknanya, kemudian yang kedua adalah jumlahnya. Contoh stop word bahasa Inggris adalah seperti ini. Ya, tersedia daftar. Ini list daftar stop word, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Tapi yang perlu diperhatikan dan kita udah bahas adalah kita tidak bisa menggunakan sebuah daftar untuk semua tas. Ya, jadi misalkan daftar defaultnya yang ada di NLTK, library NLTK, misalkan itu tidak bisa untuk klasifikasi teks, juga untuk analisis sentimen, itu kan stop word listnya itu juga bisa berbeda. Ya. Kemudian contohnya untuk ulasan, ya misalkan ini stop wordnya juga dan deh. Nah, artinya yang juga dihapus dan deh itu dihapus. Kemudian ulasan berita, stop wordnya misalkan sama dan sekali. Ya, sama dan sekali itu dihapus. Ya. Kemudian ini diulangi lagi, perlu diperhatikan eh, untuk kata tidak, untuk analisis sentimen itu jangan dihapus karena tidak mahal dengan mahal itu udah 180 derajat. Tidak mahal jadi sentimen positif, mahal mungkin jadi sentimen negatif. Kemudian kata yang spesifik domain, misalkan untuk e-commerce, kata produk, kata harga, kata beli itu muncul di semua ulasan dan itu tidak bisa informatif untuk membedakan topik ini atau topik itu bukan satu apa kata yang bagus sebagai ciri, ya, tidak informatif istilahnya. Ya contohnya yang spesifik domain untuk e-commerce, misalkan produk barang, harga beli, toko seller, misalkan gitu. Kalau untuk teknologi, domain teknologi, misalkan berita teknologi, misalkan kata teknologi, kata digital, kata pengguna, kata user, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk spesifik domain itu biasanya atau sejauh yang saya ketahui itu tidak tersedia library-nya ya. Jadi kita domain apa ya kita mencari dan bisa dengan kita membuat dengan misalkan dengan dibuat daftar katanya kemudian disort berdasarkan frekuensinya, frekuensi kemunculannya. Kemudian stop removal dan konteks tugas ya untuk topik modeling misalkan apakah sebuah eh, teks itu topiknya apa, teks ini topiknya apa, maksudnya stopwordnya itu biasanya agresif ya. Jadi seperti misalkan topik modeling untuk klasifikasi, stopword removalnya itu banyak, yang di remove itu banyak. Tapi kalau analisis sentimen perlu lebih selektif. Ya kalau klasifikasi teks ini lebih moderat, kemudian name entity recognition itu minimal atau tidak perlu karena ada um, apa name entity yang dicirikan dengan itu ya. Kemudian kalau deep learning seringkali tidak diperlukan karena dia udah belajar sendiri di dalam modelnya itu ya. Bahkan sering diperlukan ininya apa stop word itu diperlukan.
maksudnya jangan dihapus ya. Lanjut, ini adalah pipeline tahap 1 sampai tahap 3. Misalkan contohnya adalah ini, inputnya fast delivery juga, recommended dash 100%. Kemudian pakai emoticon seperti ini, senyum. Kemudian pembersihan dan normalisasi menjadi seperti ini di lowercase dan dari sini ya, maaf ya, tadi dari sini. Ya, kemudian tokenisasi, kemudian stop removal, dihapus, kemudian yang domain spesifik ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah normalisasi morfologis. Sebelum kita masuk ke normalisasi morfologis, kita lihat yang perlu diingat ini adalah daftar stop word yang standar itu adalah titik awal, artinya bukan baku. Ya, artinya kita perlu diutak-atik, di custom, ditambah, dikurangin sesuai dengan domain kita atau permasalahan kita. Ya, jadi salah satu kesalahan yang cukup banyak terjadi itu adalah hanya langsung memakai tanpa kita lihat apakah sesuai atau tidak secara detailnya ya untuk daftar stop word ya. Kemudian penghapusan berlebih bisa merusak analisis ya. Ini tadi sudah dibahas. Kemudian code switching juga stop word listnya perlu ganda, artinya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia misalkan. Kemudian juga keperluannya itu apa untuk prosesnya itu perlu dilihat task dan data understanding ya. Seperti misalkan tadi itu analisis sentimen, maka stop word-nya atau juga yang lain-lain ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan dan nanti ada di bagian akhir kita bahas. Ini yang terakhir di sini apa di bagian proses pemrosesan yaitu normalisasi morfologis, yaitu menyeragamkan variasi. Ya. Ini lagi-lagi mengurangi fitur, salah satu efeknya yang kita harapkan, mengurangi jumlah fitur. Artinya kalau dibuatkan mengurangi variasi, seperti misalkan berlari dengan lari, itu dijadikan satu seperti itu ya. Di sini ada contohnya, morfologis itu maksudnya kata ya, morfologis, ilmu tentang kata atau kata. Nah ini contohnya ya, bahasa Inggris misalkan, bahasa Indonesia. Jadi ini contoh variasi ya, berbagai bentuk yang berbeda variasi. Kirim, mengirim, dikirim, pengiriman, terkirim. Ya, ini tentunya maknanya berbeda. Kirim, mengirim, dikirim, pengiriman, terkirim itu kan berbeda ya. Idealnya kan jangan dijadikan satu idealnya. Hanya karena di model tradisional, mesin learning tradisional, kalau tidak dijadikan satu, ini dianggap kata yang berbeda dan tidak bisa mengenali bahwa kirim dan mengirim itu dekat sama itu. Kemudian juga kalau berbeda, jadikan fitur yang berbeda, nanti fiturnya jadi banyak banget gitu ya. Jadi istilahnya dimensinya atau fiturnya atau kolomnya itu kalau jadi tabel kolomnya itu banyak banget dan itu istilahnya adalah namanya kutukan dimensi yang itu bisa membuat performasinya drop. Kemudian kalau bahasa Inggris nih contohnya di ini sama-sama deliver, delivered, delivery, delivery. Ya, tanpa normalisasi morfologis semua variasi ini dianggap token yang berbeda. Padahal secara makna merujuk pada konsep yang sama. Ya, tadi saya sampaikannya bahwa kalau misalkan token kirim dan token mengirim itu kalau kita menggunakan cara yang tradisional itu tidak bisa mengenali bahwa itu mirip ya. Daripada seperti itu anggap aja ini sama gitu aja ya. Artinya dijadikan kata dasar misalkan gitu. Ya. Tanpa normalisasi morfologis semua variasi itu dianggap token yang berbeda padahal secara makna merujuk konsep yang sama. Sehingga dimensi fiturnya itu membengkak ya karena katanya jadi banyak banget ininya variasinya ya. Sedangkan informasi sebenarnya, apalagi informasi tidak bertambah karena sama-sama kirim, mengirim, dikirim, artinya sebenarnya masih mirip-mirip.
Ya, kemudian model kesulitan mengenali hubungan antar kata. Ya. Tadi kirim dan mengirim itu dia tetap nggak tahu kalau itu dekat sebenarnya juga. Ya, sehingga hasilnya bisa drop ininya. Jadi tujuannya apa? Kenapa perlu dinormalisasi morfologis? Variasi-variasi itu disatukan menjadi satu representasi tunggal. Ada dua pendekatan ya normalisasi morfologis, yaitu stemming, dipotong, stemming, pemotongan, atau lematisasi, pembuatan atau menjadi kata dasar, menjadi lema. Cara kerjanya adalah memotong imbuhan kalau bahasa Indonesia secara mekanis berdasarkan aturan yang eh, tidak berdasarkan aturan bahasa Indonesia, tapi dipotong aja ya. Sehingga kadang kurang valid ya. Jadi kalau misalkan contohnya, em, contohnya ya, em, menganggur dengan misalkan apa ya sebentar. Contohnya, misalkan ini ada contohnya nggak? Oh, sini. Oh ini di sini ada contohnya. Nanti buat contoh itu aja. Jadi memotong imbuhan tidak berdasarkan linguistik, tidak berdasarkan bahasa, tapi potong-potong aja. Ya, kemudian kalau lema itu mengembalikan ke kata dasar. Iya. Jadi di sini juga tidak mempertimbangkan konteksnya. Ini katanya apa atau bahkan mungkin sekitarnya. Nah, misalkan konteks itu misalkan kelas kata, kalau ini mempertimbangkan. Nanti ada contohnya. Ini tentunya cepat, yang tinggal potong-potong aja tanpa banyak mikir, hanya rule base saja. If if then ini. Ya, tanpa ada aturan bahasa yang ketat ya. Mungkin ada ya antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu beda tematisasi stemmingnya, tapi perbedaannya tidak terlalu ketat, tidak merujuk ke bahasa beneran gitu ya. Kemudian kalau di sini bisa lebih lambat karena lebih kompleks prosesnya menuju kata dasar, kemudian akurasinya secara linguistik lebih rendah, ini lebih tinggi. Hasilnya kadang-kadang bukan kata bahasa Indonesia, tapi nggak masalah, yang penting konsisten. Kemudian selalu valid katanya, cocok untuk yang tradisional, korpus besar. Nah, tapi kalau untuk tugas-tugas yang lebih ingin performansinya lebih tinggi, itu biasanya yang menggunakan lematisasi. Ini contoh untuk stemming ya. Pengiriman itu setelah stemming jadi kirim. Ya, em, mungkin ini ada stemming yang bukan hanya potong tapi tambah K lagi di sini ya. K lagi. Em, dikirim, dikirimkan, kirim, kirim semua ya. Hmm, seperti itu ini contohnya. Tapi kalau contoh yang stemming em, yang biasa-biasa aja, pengiriman dikirimkan ini kan jadinya supaya yang samanya kan irim sebenarnya, irim pengiriman ini kan nggak ada k-nya ya, seperti itu ya. Ya, bahasa Inggris contohnya kalau lematisasi itu adalah kata dasarnya, jadi ini adalah dijadikan kata dasarnya ya. Kata dasar kalau di sini contohnya ya, lihat kelas kata. Delivered, kelas katanya verb. Dia deliver. Tapi kalau delivery tidak menjadi deliver karena dia nomina, noun, tetap delivery. Jadi tetap dia noun, tidak jadi deliver. Seperti itu ya. Ini merujuk ke wordnet. Jadi ada wordnet itu adalah em, daftar atau pohon ya sebenarnya kata-kata yang em, bisa membedakan antar jenis kata. Ada kelas kata ini, verb, nomina, adjektif gitu ya. Jadi seperti ini responsif, dia tetap responsif, tidak respons misalkan. Nah kalau di sini beda dengan stemming ya. Ini dari better menjadi good. Ini kan sama sekali beda. Artinya melihat bahasa Inggris. Bahwa better itu kata dasarnya good. Kalau stemming tinggal potong dari sini kan. Ya seperti itu ya. Mungkin potong dari sini mungkin nggak dipotong semua, nggak ada yang dipotong. Tapi tidak bisa membuat sesuatu yang berbeda. Ini pilih stemming atau lematisasi. Ya, tetapi di bahasa Indonesia itu lematisasi masih
kurang ya, maksudnya toolnya ya. Oleh karena itu, kalau di bahasa Indonesia biasanya stemming ya, ya seperti itu. Kemudian kita lihat juga tasnya, ada yang lematisasi dari stemming, tapi kalau kita lihat ya, kalau model yang udah advance seperti BERT itu tidak perlu ya, karena variasi morfologis itu justru sudah dipahami dan diperlukan ya. Nanti ada di pertemuan terakhir kita lanjutkan ini yang hampir selesai. Ini adalah pipeline-nya contoh. Ini adalah inputnya, overall produknya oke banget. Pas delivery juga recommended deh 100%, kemudian senyum. Nah ini ada tahap pembersihan yang tadi udah tokenisasi, stock removal, normalisasi morfologis di sini contoh berikutnya ya. Ya contoh berikut ini adalah produknya jadi produk. Ya contohnya itu delivery jadi delivery pakai seperti ini. Recommended jadi recommend. Nah, kemudian hasil akhir adalah seperti ini. Kemudian siap masuk ke representasi teks yang kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya, di minggu berikutnya, minggu depan ya. Yang perlu diingat, stemming itu tidak sama dengan lematisasi, duanya ada trade-off. Tentunya lematisasi lebih berat, tapi kadang-kadang dia memang diperlukan lebih valid ya, dari sisi bahasa. Kemudian tidak semua model memerlukan normalisasi morfologis, seperti misalkan BERT. Ya, itu tidak perlu stemming misalkan, karena itu udah ada. Nah, perlu bentuk aslinya. Misalkan pelajar, atau dikirim, mengirim, pengiriman itu semua jenis kata itu diperlukan supaya tahu memang bisa membedakan. Kemudian code switching artinya perlu stemmer yang tepat bahasanya. Kemudian lagi-lagi perlu dikaitkan dengan task dan data understanding. Karakteristik dari tasknya, karakteristik dari datanya. Terakhir, pengaruh dari tahap understanding dan jenis model. Ya, jenis detail perangkat processing test termasuk urutan proses dan teknik yang digunakan itu tidak bersifat universal. Ya, detail processing test itu urutan, pertama urutan, kedua teknik. Jadi dua hal, urutan prosesnya, kemudian teknik yang digunakan, itu tidak sama persis. Tidak samanya karena apa? Tergantung dari utamanya adalah understanding, yaitu tasknya, karakteristik tugasnya. Apakah itu klasifikasi dengan analisis sentimen misalkan itu berbeda. Kemudian data understanding, karakteristik data yang digunakan. Misalkan datanya adalah kata-kata yang formal sama kata-kata yang misalkan banyak yang tidak formal. Kemudian jenis model itu biasanya dibedakan menjadi tiga, yaitu machine learning tradisional, kemudian deep learning yang sekuensial, yang berurut, yaitu RNN, Recurrent Neural Network, atau LSTM, atau yang lain-lain yang mirip, atau deep learning seperti ini, tapi yang di pre-train. Ya. Kita lihat ke urutan dulu. Ya. Urutan itu yang umumnya adalah tadi ya, yang atas, pembersihan, normalisasi, tokenisasi ini. Namun urutan tidak sama, seperti misalkan pengaruh data dan pengaruh tugas. Misalkan datanya informal, misalkan banyak slang, banyak singkatan, banyak typo, ya maka perlu dinormalisasi dulu. Ya seperti misalkan gak apa-apa menjadi tidak apa-apa seperti itu. Kalau kode switching misalkan datanya campuran Indonesia Inggris, ya deteksi bahasa itu dilakukan setelah tokenisasi sebelum stemming misalkan gitu. Kemudian kalau NER, Net Entity Recognition, pengenalan entitas, case folding itu ditunda atau bahkan dihilangkan. Ya, jadi apa kan kalau nama itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan diawali dengan huruf kapital biasanya ya. Nah, kemudian berikutnya urutan masih ya. Kalau dari pengaruh model, machine learning tradisional, deep learning, retraining. Kalau tradisional itu urutan standar berapa penuh. Nah, kalau deep learning sequential ini di stemming dan stopward removal dipindah ke akhir atau dihilangkan.
Juga harus diperhatikan urutan token itu harus dijaga seperti sesuai dengan aslinya. Kalau pre-train transformer itu tokenisasi itu digantikan tokenizer dari bawaan dari modelnya. Ya, ya jadi di sini adalah pivotnya adalah em, posisinya relatif terhadap yang lain, yaitu tokenisasi. Kemudian berikutnya tadi adalah urutan dari praproses. Sekarang teknik, ya tergantung dari tas atau tugasnya, seperti klasifikasi sentimen. Ya seperti ini tanda baca tidak dihapus. Stop removal itu terbatas. Emoji eh, tidak dihapus. Topik modeling lebih agresif. Name entity recognition, scaffolding tidak dilakukan, stemming tidak dilakukan. Kemudian kedua dari karakteristik data atau korpusnya. Ya, kalau teksnya itu media sosial, ada slang, maka diperlukan normalisasi dan seterusnya. Kemudian kalau kode switching, maka tokenisasi sesuai dengan bahasanya. Artinya ada dua stop word list juga. Kemudian kalau korpusnya domain spesifik, misalkan medis atau hukum, misalkan kata teknis yang domain spesifik itu bagaimana gitu ya. Ya, kemudian jenis model berkaitan dengan teknik proses. Untuk machine learning tradisional itu stemming sangat dianjurkan. Stop word lebih agresif, lebih banyak yang hilangkan. Kemudian semua teknik normalisasi diterapkan secara penuh. Tapi kalau deep learning, stemming tidak dianjurkan, stop word removal lebih minimal, normalisasi tetap diperlukan tapi tidak sebanyak, seagresif di machine learning tradisional. Berikutnya, kalau modelnya pre-train, itu bahkan stemming dan lematisasi tidak dilakukan. Stop word removal tidak dilakukan. Tokenizer menggunakan tokenizer bawaan dari model seperti misalkan bird atau induk bird. Ya, tokenizernya bisa menggunakan ini subkata namanya wordpiece atau PPE ya. Kemudian hanya pembersihan dasar yang dilakukan seperti karakter yang aneh, spasi berlebih, dan noise ekstrim. Ini ringkasannya, ya tergantung dari tugas, tergantung dari data, tergantung dari model, teknik-tekniknya ya. Jadi sekarang seperti itu. Mungkin silakan ada yang mau ditanyakan.